Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimayanti, nomor induk mahasiswa 19010071. Saya mahasiswi setia MBI Depok jurusan manajemen. Sekarang saya akan mempresentasikan perkembangan komunikasi bisnis di era digital. Sebelum mengetahui tentang perkembangan bisnis, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Untuk dapat memahami pengertian komunikasi bisnis lebih jauh, berikut adalah pengertiannya menurut beberapa ahli. Yang pertama, Roosevelt. Definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran konfirmasi ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Yang kedua, menurut Joko Purwanto, arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut William Albig, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Tujuan komunikasi bisnis. Terdapat 4 tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi. Yang kedua, melakukan kolaborasi atau kolaborasi. Yang ketiga, melakukan persuasi. Yang keempat, melakukan integrasi dengan audiens. Pada zaman modern, teknologi informasi dan komunikasi sudah mempermudah kita untuk berbisnis, bahkan mempermudah kita melakukan komunikasi dengan orang-orang yang ada di penjuru dunia sekalipun. Internet merupakan salah satu media komunikasi yang begitu banyak digunakan. Karena perkembangan itulah membuat dunia semakin berubah, terutama dalam bisnis. Internet sangat membantu kita dalam media pemasaran. Internet adalah sebuah jaringan komputer yang saling berkaitan. Caranya dengan menggunakan sosial media online dan offline. Kita jelaskan melalui media online. Sosial media marketing yang dilakukan agar mempermudah orang untuk memasarkan produk yang dimilikinya, di mana tujuan untuk melancarkan bisnisnya dengan menggunakan media komunikasi baik dengan cara online maupun offline. Sosial media marketing dilakukan untuk mempromosikan produk. Hal yang paling penting yaitu dengan internet, orang bisa mendapatkan keuntungan yang banyak asalkan orang tersebut melakukannya dengan jujur. Untuk pemasaran dengan cara online, kita lebih dahulu membuat akun di sosial media yang ada. Selanjutnya kita melakukan promosi. Kalau perlu, untuk pertama kalinya kita berikan diskon untuk menarik konsumen agar membeli produk yang kita jual. Yang kedua, media offline. Membuat iklan tidak hanya menggunakan sosial media. Untuk promosi kita juga bisa dengan cara offline. Media online dan offline sama-sama menggunakan media komunikasi, di mana yang dilakukan dalam promosi offline yaitu dengan membuat poster, banner, atau lain sebagainya. Banner dan poster merupakan suatu benda mati, tetapi di dalamnya banyak mengandung cerita. Kata-kata dan gambar dalam poster bisa mengandung makna yang begitu dalam, sehingga buatlah poster untuk mendukung agar bisnis kita dikenal banyak orang. Selain menggunakan poster dan banner, kita juga bisa menggunakan spanduk, majalah sebagai ajak mempromosi dari produk yang kita jual. Fungsi komunikasi bisnis. Dalam suatu organisasi baik yang berorientasi komersial maupun sosial, komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut akan melibatkan 4 fungsi, yaitu fungsi informatif. Maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan semua orang
yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi pada semua lembaga atau organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawannya dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Jenis komunikasi. Terdapat 5 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi internal, komunikasi vertikal, komunikasi dari atasan pada bawahan, komunikasi dari bawahan pada atasan, yang terakhir komunikasi horizontal. Macam-macam komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi lisan, yang dimaksud yang terjadi secara langsung yang tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Yang terjadi secara tidak langsung karena dibatasi oleh jarak. Komunikasi tertulis, yang dimaksud yang dilaksanakan dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk menyampaikan yang beritanya singkat, jelas tetapi dipandang perlu untuk ditulis dengan maksud tertentu. Naskah yang biasanya dipergunakan untuk menyampaikan berita yang bersifat kompleks, belangko-belangko yang dipergunakan untuk mengirimkan berita dalam suatu daftar, dan lain-lainnya. Terdapat 6 kendala yang memungkinkan muncul saat manajer mengkomunikasikan bisnis organisasinya, yaitu pertama, struktur komunikasi yang buruk, yang kedua, penyampaian yang lemah, yang ketiga, penggunaan media yang salah, yang keempat, pesan yang campur aduk, yang kelima, salah audiens, yang keenam, lingkungan yang mengganggu. Manfaat komunikasi bisnis. Terdapat manfaat internal. Yang dimaksud manfaat internal itu komunikasi yang efektif di perusahaan dapat mendukung karir para eksekutif perusahaan. Manfaat eksternal. Membangun komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga akan berdampak positif pada keberhasilan bisnis dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Komunikasi bisnis yang baik tentunya akan berdampak baik pada peningkatan keberhasilan bisnis perusahaan. Terima kasih.